Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi adik-adik. Kita bertemu lagi mata pelajaran komposisi foto digital gitu. Untuk pertemuan kali ini Bapak akan menggunakan media yang berbeda gitu, cukup berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Nah, sebelum ke sana kita absen dulu ya. Untuk absennya sendiri Bapak menggunakan auto ya. Jadi untuk kalian sudah ini ya, udah kedata gitu masuknya kapan dan keluarnya kapan. Ingat ya, perhatiin sampai selesai gitu. Kita lanjut lagi ke berikutnya. Oke. Halo semuanya, balik lagi ketemu Bapak di mata pelajaran komposisi foto digital. Sekarang kita akan belajar perawatan alat fotografi gitu. Seberapa penting sih perawatan fotografi itu? Upaya untuk menjaga alat fotografi seperti kamera dan alat bantu lainnya gitu. Berguna untuk mencegah kerusakan gitu, seperti cacat dan sebagainya gitu ya. Seberapa penting sih kalian menjaga kamera? Oke, sebelum kita lanjut lagi ke podcast berikutnya, Bapak ingin bertanya dulu nih ke kalian. Seberapa penting gitu perawatan alat fotografi ini? Boleh? Ada yang ingin menjawab? Pak, Oh, mangga Raffi. kalau menurut saya Pak, penting karena kalau sudah jamuran itu langsung ngaruh kepada performa kameranya Pak. Oh ya, betul ya. Ada lagi yang ingin menjawab? Oke, Penting mangga. karena menurut saya nanti ngaruh ke hasil foto dan kalau dibenerin sih biasanya mahal Pak gitu. Coba dengerin lagi ya. Benar yang udah kalian sampaikan, kedudukannya itu sangat penting gitu. Kenapa sih sangat penting? Terus mempengaruhi kualitas fotonya? Ya, karena ketika sudah jamuran, si kualitas fotonya itu jadi tidak jernih gitu, jadi kurang bagus itu dalam penghasilannya. Terus juga ada berapa jenis sih alat fotografi yang dirawat gitu. Nah, sebelum lanjut lagi, Bapak ingin nanya lagi nih ke kalian ini. Di sini mungkin ada yang pernah gitu ya, kameranya jamuran gitu. Boleh gitu di sini kalau ingin bercerita sedikit. Belum sih, Pak. Oke, dari Claudio sendiri belum ya. Kalau dari yang lain? Kalau dari saya Pak, pernah dulu Pak, saya kamera saya jamuran. Itu ribet banget Pak, beneran. Itu ribet banget dan harus call service itu mahal gitu. Dan hasil fotonya juga kayak nggak bagus gitu Pak. Kayak ada uapnya gitu. Yang nggak enak lah gitu. Dari segi servis juga mahal, kalau di pemakaian juga nggak enak gitu Pak. Gitu paling Pak. Oke, terima kasih Ajis Claudio sudah menjawab. Semoga ya Claudio nggak pernah gitu ya kena jamuran terus kameranya. Soalnya tuh memang benar kata Ajis ya mahal gitu untuk membenerinnya sendiri gitu. Nah, kamera dibagi jadi dua bagian, yaitu ada bagian luar dan bagian dalam gitu ya. Nah, yang pertama bersihkan bagian luar kamera dengan blower terlebih dahulu gitu. Untuk beberapa debu yang masih menempel dapat dipergunakan brush. Selanjutnya pergunakan lens hose dan dry coat yang lembut gitu ya untuk membersihkan beberapa bagian khusus kamera seperti LCD panel, fly fender, dan flash gitu ya. Selanjutnya setelah bagian luar selesai, tujuannya agar partikel debu yang tertiup dapat menutup ke bawah mengikuti gravitasi. Selanjutnya pembersihan sensor. Jika sensor sangat kotor gitu ya, dapat membersihkannya dengan cleaning kits yang memiliki swab sensor khusus gitu. Nah, misalkan ya, kalian kurang yakin gitu ya, nggak yakin itu, serahkan saja kepada yang lebih profesional gitu. Jangan menimbulkan resiko yang ada seperti itu. Nah, untuk lensa sendiri ada dua langkah atau dua bagian perawatan dan bagian pembersihan gitu. Yang pertama, jangan menyentuh lensa secara langsung dengan jari gitu. Untuk mengurangi kemungkinan ini terjadi, usahakan lens hood selalu terpasang gitu. Selanjutnya, pasang lens card ketika lensa sedang tidak dipergunakan. Hal ini bertujuan mengurangi kemungkinan terpapar dan menempelnya debu gitu pada permukaan lensa. Selanjutnya kita ke tahap pembersihan lensa gitu. Yang pertama, pembersihan bagian depan dan belakang lensa dengan lens blower terlebih dahulu. Tujuannya untuk menghilangkan partikel debu yang menempel.
Beberapa partikel debu yang masih tetap menempel dapat juga dihilangkan dengan bantuan lens Hubs gitu ya. Usap lensa secara lembut dan perlahan dengan lens code atau lens paper kering gitu ya. Cukup sekian dari Bapak, selanjutnya kita ke topik selanjutnya. Oke, karena podcastnya sudah selesai gitu ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak. Nah, Bapak ingin nanya nih kalian, kalau kalian nyimak gitu ya. Mungkin gini ya, dari anak-anak ada tips lain gitu untuk menjaga kamera agar tidak jamuran gitu, selain yang Bapak berikan tadi. Apakah ada dari kalian itu, dari anak-anak? Saya boleh, Pak. Mangga, Claudio. Mungkin kalau menurut saya sih bisa disimpan di dry box gitu mungkin ya, Pak. Jadi kayak lebih aman sih. Nah, ya betul juga. Bisa disimpan di dry box ya. Kalian jadi lebih aman juga gitu, si kameranya. Oke, ini. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Pak, mau nanya Pak. Mangga, ada banyak yang nanya nih ya, satu-satu. Boleh, Ajis dulu nih. Kenapa Pak di pertemuan ini kok kita belajarnya tuh kayak di ini podcast Pak, media pembelajaran podcast. Kenapa nggak yang lain aja gitu Pak? Kita asik-asikan game gitu Pak. Kenapa nggak gitu Pak? Oke, Bapak izin menjawab ya. Untuk di game sendiri itu tuh akan ada gitu ya di dua pertemuan selanjutnya gitu. Dan kenapa sekarang podcast gitu? Terus di bagian pembersihan pula gitu ya. Jadi alasan Bapak itu biar kreatif kalian itu ini gitu berkembang gitu, kayak oh aku ngebayanginnya kayak gini loh Pak, aku ngebayangin gini loh Pak. Jadi kan pasti tiap orang tuh memiliki kreativitas masing-masing gitu ya. Ada gitu ya sampai kemana gitu dalam fotografinya, bisa dilihat tentang tekstur-tekstur kameranya, ada yang bisa kebayang gitu. Seperti itu. Jadi gimana ya? Gini nih, karena kalian kan ada di matkul di mata pelajaran fotografi gitu ya. Nah, di sini tuh kalian harus kreatif gitu di fotografi ini tuh. Jadi biar kaliannya lebih kreatif lagi, makanya Bapak nyobain podcast biar beda dari yang lain gitu. Seperti itu. Boleh tadi Raffi ingin bertanya? Mangga Raffi. Ya, Pak. Untuk cara bersihin kameranya nanti bakal dikasih video tutorialnya nggak, Pak? Oh iya betul. Nah, karena sekarang kan podcast ya, ini masih nyambung sama Agi sama yang Raffi. Nanti Bapak untuk selanjutnya akan memberikan videonya gitu. Jadi kalian sekarang sudah membayangkan gitu ya. Nanti akan Bapak kirimkan simulasinya gitu. Jadi biar kalian oh jadi bener nih kayak gini aku bayangin. Ih, kok beda sama yang aku bayangin. Nah, kayak gitu gitu. Jadi pasti ada yang sama dan beda gitu. Jadi kalian kayak wah kayak gitu. Seperti itu ya. Nah, terus Bapak ingin lihat ya dari kalian ada yang bisa menyimpulkan nggak nih dari pembelajaran kita hari ini? Saya boleh, Pak. Mangga Claudio. Jadi menurut saya yang saya dapat dari pembelajaran pada hari ini tuh yang pertama dari daya imajinasi kita bisa jadi semakin kuat Pak, karena sebelumnya kan sudah dikasih lihat ya, foto dan juga penjelasannya juga di modul. Jadi kalau untuk yang kita nih sebagai pembahasannya itu jadi tahu Pak. Terus kalau misalkan sambil mendengarkan si podcastnya juga imajinasi kita jadi liar, jadi lebih tahu, lebih kuat lagi gitu Pak. Terus yang kedua kita tuh jadi bisa menjaga kamera juga, tahu caranya menjaga kamera dan baik itu lensa juga ataupun alat fotografi yang lainnya Pak, supaya bisa mencegah sesuatu yang tidak diinginkan kayak misalkan jamuran, terus yang bisa menyebabkan hasil fotonya itu seperti ada uap-uapnya gitu. Mungkin seperti itu Pak. Oke, betul. Terima kasih. Kesimpulan dari Claudio. Oh iya, saya ingin bertanya nih. Nadia nih kenapa baru masuk Nadia nih? Maaf Pak, terkendala sinyal. Oke. Nanti ya, ingat untuk absensi sendiri auto ya. Jadi kelihatan kalian masuknya kapan, kalian keluarnya kapan gitu. Nah, kita sudah di penghujung acara gitu ya. Gak kerasa gitu dengan mata pelajaran hari ini gitu. Terima kasih buat kalian sudah mengikuti pelajaran Bapak dengan sangat baik gitu. Kita akan ketemu lagi di minggu depan di hari yang sama, hari Senin pagi. Sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.